teman pintar, selamat datang di video channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi kimia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal untuk materi bentuk molekul. Pada soal kali ini kita diminta untuk memperhatikan data 3 atom unsur dan geometri molekul berikut, di mana di situ sudah ada tabelnya dan kita diminta untuk mencari tipe dan geometri molekul pada SF4 dan NF3 secara berturut-turut yang ditunjukkan oleh nomor K. Pertama adalah SF4. Nah, karena ada SF4 maka kita akan buat konfigurasinya terlebih dahulu untuk unsur S dan unsur F. Untuk sulfur itu nomor atomnya adalah 16. Berarti kita buat konfigurasinya. Kulit pertama adalah 2, kulit kedua adalah 8, kulit ketiganya berarti adalah 6, pas 16. Kemudian F adalah 9, dimana konfigurasinya berarti 2, 7. Nah, ini adalah konfigurasinya. Bisa diperhatikan bahwa S di situ berarti dia supaya 8 berarti butuh 2, sedangkan F supaya 8 berarti butuh 1. Nah, kita buat dulu SF4 berarti S-nya di tengah atau atom pusatnya adalah S, F-nya mengelilingi S, fluornya mengelilingi sulfur. Nah, kemudian di sini berarti F itu membutuhkan satu atom dari sulfur. Karena sulfur itu di sini memberikan masing-masing satu ke F, ya, supaya mereka terjadi yang namanya ikatan, berarti kan F harus ngasih satu juga ke sulfur. Berarti seperti ini. Nah, seperti ini. Berarti tinggal kita lengkapi aja. Yang F masing-masingnya sudah dipakai 1, berarti 7 kurangi 1 kan 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga. Oke, berikutnya di sini S-nya itu kan yang dipakai baru 4, sedangkan yang diketahui ya elektron valensi dari S itu adalah 6. Ya udah, berarti sisa 2. Sisa 2-nya bisa kita taruh di sini, di mana sisa 2 ini itu berarti adalah PeB, di mana ada 4 elektron yang berperan sebagai PeI dan ada satu pasang elektron yang berperan sebagai PeB. Sehingga untuk SF4 bisa kita klasifikasikan bahwa dia adalah AX ya, karena ada 4 nih, 1, 2, 3, 4 PeI-nya berarti AX4E karena PeB-nya ada 1. Nah, AX4E itu adalah pada poin nomor 5, namanya adalah jungkit. Nah, itu adalah yang SF4. Berikutnya adalah yang NF3. Nah, karena di sini ada NF3, akan kita buat dulu konfigurasinya dari si N. Kan F-nya tadi udah ada ya. Sekarang yang nitrogen. Nah, di sini nitrogen itu nomor atomnya adalah 7. Ini bukan XN ya, tapi adalah N. Nah, N di sini nomor atomnya adalah 7. Berarti konfigurasinya adalah 2. Kulit keduanya berarti adalah 5. Nah, NF3 berarti atom pusatnya adalah N atau nitrogen. Nitrogen merupakan atom pusat, kemudian F-nya ada 3. Yaudah, berarti F mengelilingi nitrogen seperti ini. Nah, berikutnya di sini konsepnya sama kayak tadi, di mana fluor itu kan membutuhkan satu elektron dari nitrogen. Yaudah, berarti nitrogen masing-masing ngasih satu nih ke fluor. Ya udah, tinggal dilengkapin lagi kayak tadi. Ya udah, berarti F-nya juga sisa 6. Nah, karena di sini nitrogennya baru dipakai 3 elektron, sedangkan elektron valensinya kan di sini 5. Karena elektron valensinya itu adalah 5, berarti kan sisa 2. Nah, berarti konsepnya sama kayak yang SF4, tapi di sini PeI-nya jumlahnya ada 3. Berarti kan AX3 ini kan 1, 2, 3 gitu kan. Berarti AX3. Nah, PeB-nya ada berapa? PeB-nya ada 1 pasang. Karena ada 1 pasang berarti AX3E. Nah, klasifikasinya adalah AX3E. Berarti kita cek di tabel AX3E itu adalah yang nomor 4 nih, AX3E, atau namanya adalah piramida segitiga. Berarti jawabannya adalah, berarti ini 5, di sini 4, 5 dan 4. Jawabannya adalah yang E. Nah, sebenarnya ada cara lain lagi untuk mengerjakannya selain menggambarkan struktur Lewisnya. Kita bisa menggunakan cara cepat dengan cara mencari PeB-nya dengan rumus ya. Oke, kita akan coba mengerjakan yang SF4. Nah, SF4 berarti kan kita nggak bisa tahu nih PeB-nya berapa. Nah, berarti cara untuk mencari PeB-nya itu bagaimana? Masih ingat dengan rumus E sama dengan elektron valensi
ya dikurangi dengan X itu adalah PI dibagi 2. Nah, elektron valensinya itu adalah elektron valensi yang ada di atom pusat. Nah, atom pusatnya itu kan di sini adalah S itu elektron valensinya adalah 6. Berarti nanti 6 dikurangi X nya itu apa? X itu adalah jumlah PI-nya. PI-nya tadi kan SF4 kan? Tadi kan SF4. Nah, SF4 berarti kan F-nya ada 4 nih. Ya kan? Berarti X-nya jumlahnya adalah 4. Atau di sini PEI. Kan yang diminta PEI-nya berarti kan ini 1 2 3 4. Berarti itu yang ditulis adalah X-nya 4. Kemudian dibagi 2. 6 kurangi 4 itu kan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Oh, berarti di sini PEB-nya adalah 1. Tinggal dilengkapin aja. Berarti AX4 sama. Nah, kalau yang NF3 bagaimana? Kalau yang NF3 berarti caranya sama. Sama dengan elektron valensi dikurangi X dibagi 2. Berarti elektron valensinya atom pusatnya itu kan N ya, nitrogen. Kan 5 kan? Berarti 5 dikurangi X-nya berapa? Kan 1 2 3. Berarti 3 per 2. 5 kurangi 3 berapa? 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 1 ini merupakan PEB. Karena itu berarti rumusnya atau klasifikasinya adalah AX3E. Sama. Maka piramida segitiga. Pada soal kali ini kita diminta untuk perhatikan konfigurasi elektron unsur X dan Y. Oke, berarti di soal ini udah diketahui nih konfigurasinya. Nah, yang ditanyakan adalah jika kedua unsur tersebut bersenyawa, rumus kimia mungkin terjadi dan bentuk molekul senyawa yang benar adalah. Nah, di sini berarti kita diminta untuk meramalkan kira-kira bentuk molekul yang terbentuk dengan dua unsur di atas tadi ya, X dan Y itu kira-kira bentuk molekulnya apa. Nah, untuk menentukan bentuk molekulnya itu tadi kita kan perlu membuat struktur Lewisnya. Nah, untuk membuat struktur Lewisnya di situ kita perhatikan konfigurasinya dan kita harus menentukan elektron valensinya itu mana. Nah, di sini X itu kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Nah, berarti ya teman-teman bisa tahu nih bahwa untuk X itu elektron valensinya itu ada di kulit ketiga, di mana ada 3S2 ini dan satunya adalah 3P3 gitu ya. Nah, berarti untuk yang Y ya, sedangkan untuk yang Y itu dia elektron valensinya berarti adalah yang 3S2 dan yang 3P6. Nah, untuk yang X itu elektron valensinya adalah 5. X itu EV-nya 5, yang Y EV-nya itu adalah 7. Nah, bisa dilihat ya di sini ketika si Y elektron valensinya 7, kemudian X itu adalah 5. 5 di sini berarti dia akan menerima 3 elektron, sedangkan yang 7 ya punyanya Y berarti dia akan menerima 1 elektron. Nah, berarti ketika kita mau menentukan ya, kita mau menentukan siapa atom pusatnya. Kalau mau membuat struktur Lewis kan kita harus tahu dulu nih atom pusatnya siapa. Nah, kalau mau menentukan atom pusat itu kita lihat dari yang elektron valensinya paling sedikit. Nah, di sini yang elektron valensinya sedikit itu kan adalah X, berarti yang menjadi atom pusat itu adalah X. X menjadi atom pusat, kemudian dikelilingi oleh Y. Tapi dikelilingi oleh Y-nya itu berapa? Nah, itu yang akan jadi pertanyaan yang akan kita cari tahu. Nah, dilihat di sini, X itu punya 5 elektron valensi. Oh ya udah, berarti X itu butuh 3 elektron dari Y. Oh, berarti Y itu harus ngasih ke X 1. Karena butuh 3, berarti Y-nya juga harus ada 3. Nah, kayak gini nih. Setelah itu, karena si Y udah ngasih 1 ke X, berarti kan otomatis si X juga harus ngasih 1 ke Y dong. Berarti nanti kayak gini. Tuh ya, karena di sini tadi elektron valensinya X itu adalah 5, berarti kan sisa 2. Nah, yang Y mari kita lengkapi juga. Baru kepake 1 elektron, sisa 7, ya berarti masih ada 6. Nah, untuk yang Y sekarang dia sudah stabil karena sudah 8. Ya, ini juga sama. Sedangkan untuk yang X ya, itu kan dari punyanya dia sendiri sudah ada 5, ketambahan dari Y-nya ada 3.
berarti udah 8, dia udah stabil. Nah, di sini berarti sudah sama-sama stabil, berarti jawabannya adalah X-nya kan ada 1, Y-nya ada 3, berarti jawabannya adalah yang B atau XY3. Pada soal ini, berdasarkan bentuk molekulnya, perkirakan senyawa manakah yang sama bentuknya dengan PCl3. Nah, disitu karena kita diminta untuk mencari senyawa yang bentuknya sama dengan PCl3, kita harus menentukan struktur Lewis dari PCl3 dulu. Nah, PCl3 itu kan ada unsur P dan ada Cl. Nah, di mana P itu nomor atomnya adalah 15, sedangkan Cl itu adalah 17. Berarti konfigurasinya untuk yang P adalah 285, yang Cl berarti 287, gitu ya. Nah, berarti ya di sini atom pusatnya adalah P. Cl-nya ada 3 mengitari si P. Nah, Cl itu kan butuh 1 elektron dari P. Gini berarti Cl-nya berarti juga harus ngasih 1. Kita lengkapi yang Cl. Nah, P-nya itu kan 5. Karena 5 berarti sisa 2. Di sisa 2 itu untuk PCl3. Oke, berarti untuk PCl3 di sini klasifikasinya adalah AX3 karena di sini punya PEB1. Nah, kita akan cari yang sejenis dengan PCl3 ini. Kemudian kita cari yang pertama yang CCl4. Itu yang CCl4, C itu nomor atomnya adalah 6. Berarti konfigurasinya adalah 2 dan 4. Nah, untuk yang Cl kan tadi udah ya, nggak perlu dibuat konfigurasinya lagi. Nah, di sini berarti kan atom pusatnya adalah C. Cl-nya mengitari. Nah, dilihat aja nih dari bentuknya sebenarnya udah beda banget ya. Kenapa? Karena kalau yang di PCl3 PEI-nya, PEI itu berarti yang diikat nih, ini PEI ini. Ini PEI ini. Itu kan ada 3 kan. Sedangkan di CCl4 itu ada 4. Berarti udah jelas kalau yang CCl4 itu berbeda. Struktur Lewisnya akan kita coba lengkapi terlebih dahulu. Struktur Lewisnya CCl4 berarti kan di sini Cl tadi butuh 1 kan. Oleh karena itu si C masing-masing harus ngasih 1 nih ke Cl. Karena C ngasih 1 berarti Cl juga harus ngasih 1. Ini untuk bentuknya dari si CCl4. Nah, jadi sebenarnya tadi tanpa kita buat struktur Lewisnya juga udah bisa tahu kalau si CCl4 itu berbeda dengan PCl3 karena tadi ya jumlah PEI-nya. Oke, lanjut. Untuk yang CCl4 berikutnya ada CO2. Nah, untuk yang CO2 ya, C udah ada ya konfigurasinya, kita bikin yang oksigen aja. Oksigen itu nomor atomnya adalah 8. Berarti konfigurasinya 2 dan 6. Nah, terakhirnya 6. Berarti dia butuh 2 elektron supaya stabil. Nah, CO2 berarti atom pusatnya adalah C. Nah, oksigen itu kan dia butuh 2 elektron. Ya, oksigen kan berarti ada di kanan kiri, misalkan gini. Nah, di sini itu kan berarti si oksigen butuh 2 elektron. Oleh karena itu si C harus ngasih 2 elektron ke si O. Kayak gini kan. Nah, berarti kita lengkapi aja si oksigennya. Nah, kayak gini. Nah, sebenarnya tanpa harus kita lengkapi juga tadi untuk struktur Lewisnya, itu kan kita udah tahu ya bahwa CO2, oh PEI-nya berarti jumlahnya ada 2. Oh, berarti beda dengan yang ada di PCl3. Lanjut, kemudian setelah ada CO2, PCl5. Wah, ini hampir sama ya, ada PCl3, ada PCl5. Tapi kira-kira sama atau enggak nih untuk PCl3 dengan PCl5? Itu konfigurasinya kita pakai yang di samping kiri ya. Tadi pas nyari PCl3, P itu kan atom pusatnya, kemudian Cl5 mengelilingi 1, 2, 3, 4, 5 gini ya. Nah, karena di sini Cl elektron valensinya adalah 7 ini ya, berarti P harus ngasih ke Cl masing-masing itu adalah 1. Ya. Karena di sini P ngasih 1 berarti Cl juga harus ngasih 1. Ini udah kita lengkapi aja. Nah, udah lengkap. Ini adalah struktur Lewis untuk PCl5. Nah, beda banget ya dengan PCl3. Toh juga bisa kita lihat jumlah PI-nya harusnya ada 3. Di sini PCl5 jumlahnya ada 5. Berarti untuk yang PCl5 juga salah. Tadi yang CO2 salah, yang PCl5 juga salah. Berikutnya ada CH4. Nah, berikutnya ada CH4 nih. CH4 berarti ada hidrogen. Hidrogen itu nomor atomnya 1, berarti kayak gini. Nah, CH4 berarti atom pusatnya adalah CH mengelilingi.
Nah, H supaya stabil itu kan butuh 1 elektron dari si C. Ya udah, berarti C ngasih ke H masing-masing 1. Nah, C itu kan tadi nomor atomnya 6, berarti kan elektron valensinya itu 4 ya, ini ya. Berarti nanti udah kepake semua nih si C. Berarti H juga harus ngasih 1. Berarti sudah habis semuanya. Tidak ada PeB-nya, itu yang CH4. Nah, di sini PeI-nya jumlahnya ada 4 ya. Berarti CH4 itu berbeda dengan yang ada di PCl3. Bentuknya beda dengan PCl3. Berarti salah. Lanjut untuk yang terakhir, yaitu ada NH3. Berarti yang belum kita buat konfigurasinya adalah nitrogen ya. Nitrogen itu nomor atomnya adalah 7. Berarti 25. Nah, elektron valensinya 5, yang di tengah berarti kan adalah N, nitrogen. NH3 hanya mengelilingi. Nah, H itu harus ngasih 1 elektron ke N. Nah, di sini N itu harus ngasih 1 elektron ke H. Kenapa? H itu kan nomor atomnya tadi kan 1, supaya stabil dia memenuhi kaidah duplet ya. Supaya dia stabil adalah 2. Berarti N masing-masing ngasih 1 ke H. Karena N ngasih 1 masing-masing ke H, berarti H juga ngasih 1. Kayak gini. Nah, N itu nomor atomnya 7 dengan elektron valensi 5. Berarti masih sisa 2. Nah, berarti yang di sini yang untuk NH3 PeI-nya itu jumlahnya adalah 3. Ini loh, PeI 1, 2, 3 kan ada 3. Berarti AX3, PeB-nya ada 1. Berarti AX3. Oh, alah sama. Berarti jawabannya adalah yang NH3. Pada soal ini, suatu molekul mempunyai 4 pasang elektron di sekitar atom pusat. 2 diantaranya merupakan PeB, maka bentuk molekul yang paling mungkin adalah... Nah, di soal ini ya kita nggak tahu nih senyawanya apa, tapi sudah ada narasi di mana kita misalkan aja dia sebagai A ya, sebagai atom pusatnya adalah A. Nah, atom pusatnya ini dia memiliki 4 pasang elektron. Nah, 2 di antaranya itu merupakan pasangan elektron bebas. Oh, berarti kayak gini nih. A itu dikelilingi oleh, di sini ada PeB, kemudian 4 pasang elektron di sekitar atom pusat, 2 diantaranya merupakan PeB. Oh, berarti sisanya kan udah dipakai 2, berarti masih ada 2 lagi. Nah, 2-nya ini berarti nanti adalah PeI. Ini adalah PeB-nya lah yang ini, dan ini nanti akan berikatan nih dengan atom yang lainnya. Ini merupakan PeI ya, PeI. Bisa kita klasifikasikan bentuknya atau rumusnya adalah berarti AX karena mengikat 2 ya, PeI-nya ada 2 berarti AX2, PeB-nya ada 1 berarti AX2E. Nah, AX2E itu apa? AX2E itu merupakan bentuk V. Kok bisa tahu sih bentuk molekulnya adalah bentuk V? AX2E itu kan dia berarti ada di domain 3. Nah, mari kita cek pada daftar yang ada di domain 3. Nah, kita bisa lihat nih di sini bentuk molekul dengan 3 domain. Nah, dengan 3 domain tadi kan ada AX2E. AX2E itu namanya adalah bentuk bengkok atau bentuk V. Berarti udah bener ya jawaban kita. Oke teman pintar, semoga video kali ini bisa membantu teman pintar semuanya dalam memahami materi bentuk molekul. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Jangan lupa juga untuk share ke teman pintar lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.